Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih bersama dengan kita. Tuhan telah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, tubuh tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kini saatnya kita akan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Renungan Harian Gereja Toraja dalam edisi 29 April tahun 2026, yang mana telah ditentukan dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum kita membacanya itu kita minta pertolongan kepada Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberi pemahaman kepada kita, dan kita berdoa di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami datang tunduk menghadap hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Engkau telah tuntun, Engkau telah pelihara, Engkau telah lindungi kami dalam sepanjang malam hari ini, sehingga di pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh tanpa kekurangan suatu apapun. Dan untuk mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami akan membuka sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami akan buka, kami akan baca saat ini, dapat kami pahami dan kami dapat lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat memahaminya dengan baik akan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan terima doa permohonan kami yang kami bawa dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 8 berbunyi demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaannya hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal
di tanahnya sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini mengangkat tema yaitu Dia akan mengumpulkan kembali dombanya. Dia akan mengumpulkan kembali dombanya, atau dalam bahasa Toraja, lana pasirampun suletu dombana. Lana pasirampun suletu dombana. Kekecewaan adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam hidup ini. Kita bisa kecewa terhadap orang lain, terhadap keadaan, bahkan terhadap pemimpin yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Yeremia 23 ayat 1-8 menunjukkan bahwa kekecewaan juga dialami oleh umat Israel yang dibiarkan terserak dan cerai-berai oleh pemimpinnya. Melalui Yeremia, Tuhan menegur para pemimpin yang gagal menggembalakan umat dengan kasih dan tanggung jawab. Yang seharusnya Tuhan menyatakan bahwa Ia sendiri akan menghukum para pemimpin yang lalai dan menggantikan mereka dengan pemimpin atau gembala yang benar. Di tengah kekacauan Yehuda, Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali umatnya dari pembuangan dan membuatkan tentang tunas Daud yang adil. Dan membuatkan tentang tunas Daud yang adil, yaitu pemimpin yang akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan keadilan. Nubuat tersebut kemudian digenapi dalam Yesus Kristus. Dia datang sebagai gembala yang baik, bukan hanya untuk pemimpin tetapi juga untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia adalah pemimpin yang adil, penuh kasih dan setia yang tidak pernah mengecewakan. Inilah sang pemimpin yang bertanggung jawab. Di dalam dunia yang penuh dengan kekecewaan, Kristus hadir sebagai jawaban dan harapan. Ia tidak pernah mengecewakan, melainkan senantiasa hadir, memulihkan dan menyatukan kembali dalam kasih dan kebenaran. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tetap ada dan setia menyertai kita. Karena itu, mari terus datang kepadanya, menyerahkan seluruh hidup ini, sebab hanya dalam Dia kita menemukan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Itulah firman Tuhan yang telah kita renungkan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita aminkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali lagi kami sujud menghadap hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menyegarkan kami dengan firman-Mu. Engkau telah bersama dengan kami merenungkan akan firman-Mu. Kiranya kami ini tidak mengecewakan. Kami ini menjadi hamba. Kami ini menjadi pengembala yang baik, yang dapat mencari domba-domba yang hilang. Olehnya itu Tuhan, jadikanlah kami pengembala yang baik ini Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Beri semangat kepada kami agar kami selalu setia. Kami selalu menjadi gembala yang baik di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.